Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, salam guru Indonesia, salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya melakukan koneksi antar materi tentang kesimpulan dari refleksi modul 1.1.A.8, terlebih dahulu ingin memperkenalkan saya Redi Nugraha SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan fasilitator Bapak Prasetyo MPD dan Ibu Ida Rosita MPD selaku pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan koneksi antar materi ini, maka saya awali dengan kesimpulan terlebih dahulu, yaitu kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran itu sebagai proses pendidikan, sebagai upaya menyemai benih-benih kebudayaan. Inti dari pendidikan adalah perubahan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menempatkan pendidikan sebagai pondasi peradaban bangsa, sehingga jika ingin membangun kebudayaan bangsa, maka pendidikanlah alat utamanya. Pendidikan harus dinamis, progresif, dan terus berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan berikutnya terkait kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, ajas trikon, dan ketiga, ajas budi pekerti. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak berkenaan dengan sifat dan bentuk lingkungannya. Selanjutnya kodrat zaman, yaitu berkenaan isi dan irama pendidikan bergerak secara dinamis. Artinya zaman selalu berkembang. Berkenaan dengan ajas trikon, yaitu ada 3, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas bahwa pendidikan tidak merupakan budaya dalam melakukan sebuah perubahan. Artinya dalam melakukan suatu perubahan tersebut harus menyelaraskan dengan sosial budaya yang sedang berkembang di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah konvergensi. Dalam konvergensi bahwa tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk memanusiakan manusia. Artinya bahwa pendidikan untuk penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah konsentris. Maksudnya pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan zaman dan memerdekakan murid. Yang kedua, setiap murid memiliki karakter diri pribadi, maka saya sebagai pendidik memberikan kebebasan murid menyelaraskan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Saya sebagai pendidik harus mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal dan menghargai segala keunikan yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, bahwa pendidikan harus holistik. Artinya, pendidikan itu tidak hanya meningkatkan nilai pengetahuan, tetapi juga harus menguatkan nilai sikap. Oleh karena itu, tugas saya sebagai pendidik menuntun murid agar berproses sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada murid. Jadi,
Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Saya sebagai fasilitator senantiasa memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Sumber belajar bisa dari media internet atau benda-benda di sekitar, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu melakukan pendekatan diskusi. Jika murid melakukan kesalahan, maka tugas saya sebagai pendidik mengajak melakukan penguatan budi pekerti agar murid bisa menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, dan memperkuat kemauan serta melatih jasmani yang kuat dan tangguh. Saya juga patut memberikan apresiasi, memberikan reward untuk memotivasi belajar, serta harus meniadakan hukuman atau punishment yang tidak mendidik kepada anak. Bapak Ibu guru hebat, hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa menyadari sebagai pendidik yang menuntun tumbuh kembangnya anak. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan kemampuannya. Saya menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan anak berbeda-beda karena anak memiliki keberagaman. Yang ketiga, merancang pembelajaran harus merancang yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka saya sebagai pendidik melakukan pembelajaran secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar mempermudah para murid menebalkan budi pekertinya. Kemudian yang keempat yaitu merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan agar murid aktif belajar, merasa dilibatkan, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa bisa berekspresi, merasa tidak ada tekanan, merasa percaya diri, dan pembelajaran mudah dipelajari. Maka saya perlu melatih diri kecakapan abad 21 seperti berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi dengan siapapun. Selanjutnya yang kelima, menempatkan diri saya sebagai among. Jadi saya sebagai guru juga harus sebagai pengasuh atau orang tua di sekolah. Saya sebagai pendidik senantiasa berkomunikasi baik kepada guru dan warga sekolah yang lainnya, sehingga saya bisa memberikan pengayoman kepada murid, memberikan budi pekerti sesuai adat ketimuran, dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap antar sesama. Bapak Ibu guru hebat, demikian penyampaian koneksi antar materi yang berkenaan dengan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga bermanfaat. Pendek kata, semangat guru hebat, semangat guru pembelajar, semangat memimpin pembelajaran, semangat menjadi agen perubahan demi potret pendidikan Indonesia yang berlandaskan pada filosofis Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.